Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arini Zakiatul Anwaria dan dua teman saya yaitu Mbak Balkis Nahdilia Az-Zahra dan Mbak Aulia Ayu Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Langsung saja. Pada masa Rasulullah, tugas Rasul tidak saja sebagai pembawa risalah Islam, akan tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat Rasulullah merasakan ada kekosongan pemimpinan di tengah masyarakat dan para nabi pun berkumpul untuk menentukan pilihannya. Eh, Pada saat itu, terdapat pertentangan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor pada saat akan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertentangan terkait proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah berlangsung dramatis. Ketika kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah masing-masing, mengajukan argumentasi tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Kaum Ansor itu mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubab bin Munzir atau kaum Ansor. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah yaitu Abu Ubaidah dan Zohroh dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaiatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir dan bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah itu, para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah dan menjadi khalifah pada saat itu. Di sisi lain, untuk menghindari perseteruan berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana kaum Ansor sudah berkumpul di Bani Syakifah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai pemimpin, Abu Bakar As-Siddiq menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa kami adalah kepimpinannya dan kalian adalah para menterinya. Seperti itu. Dan proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena beberapa ada yang belum memberikan ikrar seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadil bin Al-Abbas, Zubair bin Al-Awam, bin Al-As, Khalid bin Sa'id, dan lain-lain masih banyak sekali. Telah terjadi pertemuan sebagai kaum Muhajirin dan Ansor dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Mereka bermaksud membaiat Ali bin Abi Thalib dengan anggapan bahwa beliau tidak patut menjadi khalifah karena berasal dari Bani Hashim yang berarti Ahlul Bait. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu, dikarenakan suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-menurun. Begitulah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang Nabi palsu. Nabi palsu itu sebenarnya sudah muncul sejak Nabi Muhammad mengikrarkan diri secara terbuka sebagai Rasul. Jadi tidak hanya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab adanya Nabi palsu tersebut, tetapi sudah sejak pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diikrarkan menjadi Rasul. Selanjutnya yaitu di kalangan Banu Asad muncul nabi palsu bernama Tulaihah. Sedangkan kalangan Banu Hanifah menyambut Musailamah. Juga penduduk Yaman mengenal nama Aswad Al-Ansi yang bergelar Zulkhimar.
atau orang yang berkudung. Selanjutnya yaitu ada juga nabi palsu bergender perempuan, yaitu Sajah binti Al-Haris bin Suwaid namanya. Dia berasal dari Bani Tamim. Dia memproklamirkan kenabiannya setelah Rasulullah wafat dan ketika kaum muslimin sedang sibuk menghargai kaum murtadin. Muhammad Hussein Haikal dalam Asy-Syidik Abu Bakar mengulas nabi-nabi palsu ini oleh Rasulullah tidak untuk menangkis kebohongan mereka, dan dengan keimanan yang sudah kuat orang-orang yang beriman itu akan mampu membasmi mereka. Jadi seperti itu. Nabi palsu itu sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah mengikrarkan diri sebagai rasul. Tetapi saat Rasulullah wafat, banyak sekali nabi palsu yang menyatakan bahwa dirinya itu nabi, seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan presentasi oleh Mbak Aulia dan Mbak Balkis. Silahkan. Saya Aulia Ayu Ramadhani akan membahas 3 poin penting pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan wilayah, yang kedua yaitu pemerintahan negara, dan yang ketiga harta rampasan perang atau ghanimah. Saya akan membahas terlebih dahulu perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memperluas wilayahnya atau memperluas kekuasaannya melalui Khalid bin Walid pada tahun 663. Khalid bin Walid diperintah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan kegiatan ekspansi ke wilayah perbatasan Persia dan Syria. Khalid bin Walid kemudian mengirim surat kepada komandan Persia yang berisi 3 poin penting. Yang pertama, ajakan untuk memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu perintah untuk membayar pajak, dan yang ketiga ajakan untuk berperang jika mereka tidak mau. Namun komandan dari Persia ini yang bernama Humus memilih untuk berperang. Hingga pada saat itu terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Akhirnya, perang dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga Persia berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Selain itu, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menguasai Bizantium melalui perang Yarmuk, dan ekspedisi untuk membebaskan Syria juga berhasil. Selanjutnya yaitu pemerintah negara pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, sistem pemerintahannya bersifat sentralistik atau berpusat pada kebijakan yang diambil oleh Khalifah itu sendiri, serta segala keputusan berada di tangan Khalifah. Baitul Mal pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini meneruskan dari Baitul Mal yang sudah didirikan oleh Rasulullah pada masa itu. Namun Baitul Mal pada masa Rasulullah ini masih bersifat sederhana. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, Baitul Mal kemudian disempurnakan dengan mendirikan kantor pusat, kemudian menyempurnakan dokumen-dokumen serta surat menyurat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, sistem hukum atau pedoman hukumnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai pemecah permasalahan pada masa itu, serta permusyawaratan sering dilakukan untuk mendapatkan suatu solusi yang kemudian diputuskan dan disebut dengan istima. Selanjutnya yaitu harta rampasan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Harta rampasan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dibagi sama rata,
baik untuk para sahabat yang ikut berperang dan orang-orang yatim memiliki kesamaan perolehan dari harta rampasan atau ghanimah ini. Harta rampasan berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Di antaranya seperti tanah, kemudian perkebunan, dan juga rumah yang ditinggali oleh orang-orang atau pasukan yang kalah dalam berperang. Setelah membahas mengenai masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, perluasan wilayah gelombang pertama terjadi di ibu kota Syria, jatuh pada tahun 635. Setahun kemudian, Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk. Setelah itu Syria jatuh di tangan Muslim. Diteruskan ke Mesir yang dipimpin oleh Amr bin As, dan di Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, juga dikuasai oleh Muslim. Setelah itu ibu kota Mesir jatuh di bawah kekuasaan Islam, termasuk salah satunya kota Al-Qadisiyah, yaitu ibu kota yang berada di Irak. Selanjutnya yaitu mengenai pemerintahan negara pada masa Umar bin Khattab. Pemerintahan negara pada masa Umar bin Khattab ini berlangsung selama 10 tahun. Pemerintahan pada masa Umar bin Khattab juga mendirikan sebuah institusi yang dinamakan dengan institusi Diwan Al-Ata. Institusi ini merupakan pencatatan mengenai penerimaan tunjangan yang akan diterima oleh khas negara. Munculnya Diwan sebagai tindakan untuk menghadapi ketidakmampuan Baitul Mal mendistribusikan kekayaan yang didapat Muslim pada waktu itu. Pada pemerintahan Umar bin Khattab juga melakukan penetapan penanggalan. Pada masa Khalifah Umar, penetapan penanggalan yaitu Hijriyah, yang sistem kalender ini pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian lembaga pemerintahan yang dibentuk pada masa ini diantaranya yaitu lembaga pelayanan militer, lembaga kehakiman dan eksekutif, lembaga pendidikan dan pengembangan Islam, dan yang terakhir yaitu lembaga jaminan sosial. Yang terakhir yaitu harta rampasan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah ini, harta rampasan hanya mengambil harta bergerak saja. Umar menegaskan agar yang diambil harta bergerak saja kepada kaum muslimin. Umar juga menyampaikan bahwa jika kekayaan mereka semua diambil, lalu dengan apa mereka akan hidup selanjutnya? Yang dimaksud Umar di sini adalah orang-orang yang kalah dalam berperang. Jadi mereka tidak mengambil harta seperti tanah, rumah maupun kebun pada masa itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nadia Zahra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia Ayu dan Arini. Di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu perlimpahan daerah kepada hakim daerah dan sistem pertanahan. Untuk poin yang pertama, saya akan membahas tentang perlimpahan daerah kepada hakim daerah pada masa Abu Bakar dan Umar. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar ini membentuk lembaga Bait Atmal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Nah, pengelolaannya ini diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi, yang digelari Amin al-Ummah atau kepercayaan umat. Selain itu didirikan pula lembaga pengadilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Nah, kebijakan lain yang ditempuh Abu Bakar adalah membagi hasil sama rata rampasan perhiasan atau ghanimah. Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian itu dilakukan tiap-tiap sahabat. Alasan yang diberikan kepada Abu Bakar itu adalah semua perjuangan
yang dilakukan atas dasar nama Islam itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, karena itu Abu Bakar membiarkan mereka mendapatkan bagian yang sama rata. Berbeda dengan Umar yang membagi tiap jasa para sahabat. Baik, yang kedua ada sistem pertanahan. Nah, sistem pertanahan pada masa Abu Bakar, jika ada suatu suku yang tidak mau menyerah dan ingin melakukan pertempuran atau perang, maka kebijakan Abu Bakar, siapa yang kalah maka akan menyerahkan tanahnya kepada pemenang, dan tanah itu sebagai harta rampasan dan dikuasai oleh pemenangnya. Dan pada masa Abu Bakar ini tanah sebagai harta rampasan tadi, jika sudah diberikan, itu akan diberikan kepada semua kaum muslim atau umat muslim. Selanjutnya, sistem pertanahan pada masa Khalifah Umar. Nah, pada masa Khalifah Umar ini ada tanah yang ditundukkan melalui jalur perang dan juga jalur damai. Nah, tanah yang melalui jalur perang itu disebut sebagai tanah unwah, akan tetapi tanah yang ditundukkan melalui jalur damai itu disebut sebagai tanah sawat. Wilayah yang ditaklukkan melalui jalur perang tadi kan disebut sebagai tanah unwah. Nah, tanah unwah ini hanya berlaku kepadanya al-Khoraj dan al-Usyur. Nah, yang selanjutnya yang melalui pada masa Khalifah Umar yang melalui jalur damai. Pada jalur damai ini tadi wilayah tanah syahwat. Nah, tanah syahwat ini hanya berlaku kepadanya al-Usyur. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, waridho warinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.